Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Andani Putri. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Jasmani NPM 1921911011. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Gizi dengan judul penilaian status gizi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian status gizi. Menurut Irianto, tahun 2007, nomor 65 adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau dapat dikatakan sebagai suatu gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya ada metode penilaian status gizi. Metode ini dibagi menjadi dua, ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Secara langsung ada antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Kalau secara tidak langsung yaitu yang pertama ada survei konsumsi, yang kedua ada statistik vital, dan yang ketiga ada faktor ekologi. Nah, untuk secara langsung ini terdapat antropometri. Antropometri ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Kemudian, pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara, yaitu massa tubuh, pengukuran linear atau panjang, dan komposisi tubuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu di dalam antropometri ada massa tubuh. Untuk massa tubuh itu sendiri, yang pertama ada penimbangan selalu dilakukan dengan pakaian minim, kemudian tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Untuk selanjutnya menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Kemudian yang kedua ada tinggi badan. Nah, untuk tinggi badan ada beberapa. Yang pertama ada pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Yang kedua, pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat pengukur tinggi badan, stadiometer atau mikrotois. Yang selanjutnya ada panjang atau linear. Dalam pengukuran panjang badan dilakukan pada balita umur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri saat mengukur tinggi badan. Kemudian ada mengukur lingkar kepala. Nah, untuk lingkar kepala itu sendiri, pengukurannya lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar atau yang disebut dengan hidrosefalus, dan ukuran kepala kecil atau mikrosefalus. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengukuran lingkar dada. Untuk pengukuran lingkar dada itu sendiri dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein atau kepada balita. Kemudian ada pita lila. Nah, pita lila ini pengukuran lingkar lengan atas biasa digunakan pada balita serta wanita usia subur. Nah, untuk selanjutnya ada tinggi lutut. Pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada manusia manula karena pada manusia telah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Nah, untuk selanjutnya ada komposisi tubuh. Komposisi tubuh ini terdapat dalam bisep, kemudian trisep, kemudian subscapula atau suprailicia. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Menurut Istiani, Ari,
dan Rusilanti tahun 2013 nomor 5. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian biokimia. Nah, untuk penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium atau biokimia dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh yang yaitu darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratoris terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Yang selanjutnya ada penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang berpengaruh terhadap status gizi. Yang pertama ada kebiasaan makan itu jelek. Kemudian ada kebiasaan baik termasuk status gizi baik atau sehat. Nah, status gizi yang jelek bagi menjadi dua. Yang pertama ada gizi kurang dan yang kedua ada gizi lebih. Untuk gizi kurang yaitu yang pertama ada KKP, yang kedua ada anemi zat besi, yang ketiga ada kurangnya vitamin A, kurangnya gaki, dan lain-lain. Untuk gizi lebih yaitu yang pertama ada jantung koroner, yang kedua ada hipertensi, dan yang ketiga ada diabetes mellitus, obesitas, kanker, dan lain-lain. Cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri. Yang pertama ada indeks massa tubuh atau IMT. Untuk mengetahui status gizi dewasa berusia 18 tahun atau lebih. Kelebihannya yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan, kemudian dapat menentukan lebih dan kurangnya berat badan. Kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa atau usia 18 tahun ke atas. Yang kemudian tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Yang selanjutnya tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Nah, untuk selanjutnya ada contoh penilaian dalam sesama teman atau keluarga. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh penilaian status gizi. Diketahui umur berada di 20 tahun, kemudian tinggi badan berada di 158 cm kalau diubah ke meter menjadi 1,58. Untuk berat badan berada di 53 kg. Nah, jadi dimasukkan ke dalam rumus IMT. Yang pertama ada berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kemudian berat badan berada di 53 dibagi 1,58 kuadrat. Hasilnya yaitu 21,23. Nah, jadi ini adalah termasuk ke dalam kategori normal. Untuk yang kedua yaitu ada bibi saya yang berumur 30 tahun. Kemudian tinggi badannya berada di 157 cm kalau diubah ke meter menjadi 1,57. Tinggi badannya berada di 48 kg. Dimasukkan ke dalam rumus IMT. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, dimasukkan ke dalam hitungan 48 kg dibagi 1,57 kuadrat, hasilnya yaitu 19,47. Berarti status gizi bibi saya termasuk ke dalam kategori normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan mulai dari menyampaikan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.